Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min Adam wa 'allamnahu ma lam na'lam wa habna 'ala fitril salimah wa sirril karimah wa ja'ala sam'ahu wal absara wal afidah wa kana fadlu 'azima. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها الحاضرون muslimin muslimat pemirsa di mana berada, saya ingin menjelaskan tentang bid'ah. Bid'ah itu adalah sangat jelas dari hadis-hadis Rasulullah. Karena hadis mengatakan inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umur awsatuha wa sirral umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu finnar. Jadi setiap dalalah itu finnar. Itu sahih hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aidan al-hadis man tasabbah biqaumin fahuwa minhum. Jadi banyak sekali orang yang salah pengertian atau salah paham. Jadi artinya sebenarnya kalau pakai syariah, inna ahsanal hadis kitabullah, sebaik-baiknya pembicaraan adalah kitab Allah, yakni pembicaraan Allah. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Jadi ini jelas sekali hadis ini. Petunjuk Rasulullah itu yang paling baik. Dan sebaik-baiknya perkara adalah yang tengah-tengah. Ngambil jangan tegang. Ada apa-apa jangan tegang. Walaupun ceramah jangan tegang. Ambil biasa aja. Wa sirrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jeleknya perkataan yang jelek. Yang perkataan, sebab orang itu perkataan. Jadi perkara yang paling jelek itu dalam perkataan. Kata hadis, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi semua yang ngada-ngada adalah dolalah, yang ngada-ngada, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ngada-ngada, apa yang ngada-ngada? Seperti konser dan lainnya. Rasulullah itu cuma mengatakan, apa itu namanya? Cuma satu aja yang dikatakan. Atau apa? Mutasabbah, bukan Rasulullah itu mutasabbah. Mentasabbah, orang yang menyerupai dengan itu, yaitu sebagian dari perbuatannya. Itu seperti konser gak dicontohkan oleh Rasulullah. Itu namanya ngada-ngada. Makanya bid'ah ini dari kata-kata bid'ah. Dimulai dengan barang baru. Barang baru itu apa? Illa ma qad salaf, kecuali yang terdahulu tidak pernah haram. Itu yang baru. Yang ngada-ngada konser diharamkan, enggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Jadi ini sangat jelas sebetulnya kalau tidak ikut guru. Apa guru itu? Ya terjemah. Karena terjemah ini saya katakan dari pertama banyak yang melenceng dari aslinya. Jadi yang serupa dengan pekerjaannya, dengan gayanya, itu adalah sebagian dari perbuatannya. Jadi hadis ini tidak mengatakan satu-satu, enggak. Siapa warnanya 100 kayak 1000 kayak yang menyerupai dengan barang yang enggak ditunjukkan Rasulullah. Dan barang kebagusan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak, karena hadis ini tidak menunjukkan mutasabbah, tidak satu-satu, mantasabbah. Jadi ada aminnya sama tidak. Jadi bebas. Ini hadis ini luar biasa Rasulullah, akhirnya luar biasa. Cuman satu dikatakan beribu-ribu arti, beribu-ribu pemahaman. Jadi kalau orang tidak paham, diartikan mutasabbah lain. Mutasabbah itu harus satu-satu. Ini mantasabbah. Siapa orang yang menyerupai dengan pekerjaan itu adalah sama. Seperti tahlil itu, masya Allah, tidak bid'ah yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Harus umatnya ini ngambil langkah dia, apa yang dia kerjakan itu Rasulullah cuman contohnya misalnya satu itu apa yang menyerupai pekerjaan Rasulullah seperti tahajud, seperti dzikir. Ini Pak salah pahamnya, dibid'ahkan. Yang maksud yang bid'ah itu yang dolalah tidak pernah ditunjukkan oleh Rasulullah. Ya contohnya misalnya anggur atau minuman keras. Cukup satu yang semuanya walaupun 100 warna, 1000 warna, 1000 jenis, tasabbah keharamannya. Karena itu barang baru, tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Yang dicontohkan Rasulullah SAW, dzikir, tahajud, apa itu? Karena hadis ini tidak mengatakan mutasabbah, mantasabbah. Siapa yang nyerupain dengan itu maulid Nabi segala macam, enggak usah disebut. Yang penting memulai dengan yang ditunjukkan Rasulullah SAW. Jadi kesalahpahaman memang biasa. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi Allah Ta'ala tidak memberi ilmu kecuali sedikit. Jadi insya Allah dipahamin supaya saling bagi membagi, bukan sok benar sendiri. Nah, contoh lagi, kalau kan mengikuti ke guru itu kan sering salah, walaupun salah diikuti seperti terjemah di mana-mana, seperti Nabil Ummi itu Rasulullah dibilang bodoh itu, aduh, masya Allah, luar biasa kesalahannya. Nabil Ummi itu seluruh umat dari kata-kata umatan, jadi sigat batal jumo lebih dari jama seluruh, lebih dari jama kalau seluruh, kalau jama cuman perkumpulan. Jadi kalau hadis ini jelas, cukup jelas sekali, karena hadis ini pasti ada judulnya.
Ya, yang nggak pernah dicontohkan Rasulullah seperti konser dengan Al-Quran. Man ja'abil bisayyati fakubbat wujuhum finnar, kata Al-Quran. Siapa-siapa orang yang mendatangi keburukan seperti konser contohnya, fakubbat wujuhum finnar, muka-muka kalian itu dijerumuskan ke api neraka. Nah, jadi satu lagi contoh kata Allah, wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih. Jadi Al-Quran di surat Al-Hajj yang sangat jelas, siapa orang yang membesar-besarkan, mendatangi, ada konser didatangi, itu jelas bagi orang yang mengerjakan, yang melakukan lebih bagus, karena banyak orang. Fahirullah, maka baginya tetap diharamkan walaupun berlomba-lomba sampai sekian ribu orang. Nah, itu yang enggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Al-Quran dan hadis sangat jelas, cuman yang mengartikan salah paham. Jadi apa itu semua yang ditunjukkan, Rasulullah tidak mengatakan man tasabbah, man mutasabbah, enggak. Man tasabbah yang nyerupain seperti apa? Contohnya Rasulullah salat malam, Rasulullah berzikir, bahkan berdoa Rasulullah berdiri. Contohnya ayatnya di surat Al-Jin. Itu sangat jelas. Sampai jin itu mendekat kepada Rasulullah, karena Rasulullah kalau berdoa ketika punya itu berdiri. Penjelasan di surat Al-Jin. Jadi barang yang dicontohkan Rasulullah, umatnya harus mencontohkan. Tahlil, karena tahlil itu dimulai dengan kelima menyebut nama Allah. Dan mulut Nabi itu kelima menyebut nama Allah. Kenapa? Ini cukup jelas dari Al-Qur'annya. Kenapa? Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang membesarkan di jalan Allah, syiar dari Allah, itu painha, itu sungguh-sungguh lembut hati, sungguh-sungguh takut kepada Allah. Kenapa? Dia terus Allah, supaya orang-orang yang lemah, yang dhaif ikut berzikir kepada Allah. Itu yang dicontohkan Rasulullah. Yang dicontohkan Rasulullah. Jadi umatnya harus mencontohkan kepada umatnya, kepada santri-santrinya. Nah, itulah sangat jelas. Dan qanut lihat Wahabi bid'ah. Ya Allah, qanut ini kan sudah dicontohkan Rasulullah. Rasulullah kalau doa berdirinya Rasulullah itu, jadi yang konot itu kan isinya apa? Yang dinilai isinya, bukan ya Allah. Isinya apa? Sesuai dengan firman Allah. Karena orang Arab juga kalau ada maunya, kalau ada hajatnya, sebagaimana disebutkan di surat Al-Isra. Ud'u, kata Allah, ila sabili rabbiki wa hikmah wa ma'idhatul hasanah. Jadi berdoalah dengan jalan-jalan Allah. Kenapa? Hikmah, diambil hikmahnya.
Seperti dulu di Arab Saudi. Seperti di Arab Saudi itu lagi waktu perang Iran, Irak, Kuwait itu orang Kuwait itu perempuan-perempuan Kuwait pada masuk ke Saudi tanpa alasan karena ketakutan. Jadi situ tuh waktu itu kalau bahasa Arabnya cukup mengatakan makin. Sewaktu saya ada di sana, bahkan saya ikut menjaga antaranya perang Kuwait. Jadi setiap waktu, bukan subuh aja, asar, maghrib, isya, subuh itu pakai konot. Kalau ada butuhnya itu dikatakan bid'ah, ya Allah, kesasar, dolalah. Karena Allah berfirman, ud'u ila rabbika ila sabil rabbika bil hikmah wa mau'idul hasan. Besar-besarkan mau'idul itu, besar-besar adabnya. Jadi marilah kita saling membagi seperti yang Rasulullah lakukan. Jadi ini jelas sekali hadisnya, Al-Qur'annya harus dipahami bersama-sama karena Allah tidak memberi ilmu kecuali sedikit. Karena kan diwajibkan belajar karena itu kesalahpahaman. Mudah-mudahan Allah itu mudah-mudahan tapi diterjemah agar itu Masya Allah kesalahan. Kenapa kan kok bisa begitu? Tahunya dari mana? Ya dari ilmu. Balaga apa? Balaga nahwu sarf ma'ani. Jadi kalau punya ilmu sedemikian, insya Allah pemahaman ini tidak keliru insya Allah. Tapi tetap kita mengucapkan wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau pakai syariah ini bisa menjelaskan segala kelima. Apa kelima yang 12 itu? Ada sabbaha, ada yusabbihu, ada mutasabbaha, ada 12. Yang penting contohnya hanya ini aja. Selanjutnya kita karena waktu tidak mengizinkan, marilah kita cukup sekian dulu supaya bisa memahami tentang hadis Nabi. Kalau hadis Nabi itu pasti di Al-Quran ada. Contohnya lebih jelas lagi dari Al-Quran. Karena penjelasan itu memang hadis Nabi itu cukup jelas. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi contohnya Rasulullah, siapa dikasih satu-satu tahlil enggak, itu namanya mantasabbah, menyerupanin. Itu mantasabbah biqaumin, menyerupanin sampai konsep barang lainnya. Tidak karena cerdasnya Rasulullah, barang yang belum terjadi sudah dikatakan. Tidak, Rasulullah tidak mengatakan dengan hadis iktasi, narkoba, alam. Itu yang serupa aja, berapa ribuan yang serupa dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kaji bersama untuk mengurangi debat yang enggak diridhai Allah. Walaupun sebagaimana debat tetap dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Yang salah pasti dijawab, yang salah pasti finnar. Kenapa?
Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum yaquluna biha. Dilempar ke api neraka sebab jumlah terhitung. Kenapa? Ketidakpahaman. Marilah kita simak bersama untuk memperdalam bahasa Arab, memperbaiki diri. Mudah-mudahan ini bisa manfaat bagi pemirsa, khususnya bagi diri saya sendiri dan untuk pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.